Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, baik yang di YouTube, khususnya mungkin yang di Zoom saat ini Ibu-Ibu terkasih. Bersyukur kita pagi hari ini di Minggu Advent ketiga dan besok kita akan Minggu Advent keempat. Wow, tidak terasa, minggu depan kita sudah kembali memaknai sukacita Natal, sukacita kelahiran Tuhan Yesus, yang lagi dan lagi ini erat kaitannya dengan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan pujikan lagu masa Advent kita, yaitu Putri Sion. Monggo Ibu terkasih, Bu Sahmi, belum di-unmute. Ya, mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur, kami tahu Tuhan menjaga di sepanjang malam hari, kami beristirahat, dan saat ini kami diberikan kesehatan yang
sempurna dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau menyambut firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tumbuh subur di hati kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang dan menuntun kami. Bapa dalam surga, berkati sarana yang kami gunakan pada pagi hari ini. Biarlah sarana ini boleh memperkuat persekutuan kami. Bapa, kami mau menyambut firman kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, mengurapi Mbak Aban yang akan menebarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman Tuhan untuk melandasi hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sani, selamat pagi Bu Susi, Bu Handayu yang sudah bergabung. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu, ibu-ibu dan nanti yang mengikuti dari YouTube, sebelum kita nanti menyanyikan lagu kedua, supaya kita lebih menghayati dan mendapatkan pesan yang kuat dari lagu kedua kita. Kita akan membaca salah satu bacaan harian dari sinode kita, yang terambil dari Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-22 sampai 35. Sebenarnya 31 sampai 35, tapi saya melihat bacaan ini akan semakin hidup kalau kita baca dari ayatnya yang ke-22, supaya semakin jelas pesan utama yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-22 sampai 35. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-22 sampai 35. Ayatnya yang ke-22 sampai 30 boleh minta tolong Bu Susi karena lagi unmute. Oh ya. Baca ayat 2 sampai 30 ya Bu. Lalu 31 sampai 35 boleh minta tolong Bu Heni, adakah di situ masih? Ya, oke, siap. Bu Heni ayat 31 sampai 35 ya Bu Heni ya. Monggo Bu Susi. Ya. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tampaknya sinyal ya Bu Susi ya. Akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil Oke. Boleh, berarti boleh. Kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu,
Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Iskak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Iya, terima kasih buat pembacaan firman-Nya, Ibu-ibu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Masa Advent, masa yang menjadi masa kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, begitu ya, Bapak Ibu kasih kita yang hadir di sini. Orang berpikir bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu menjadi sebuah yang logika bahwa datang berarti sebentar lagi gitu ya, yang namanya akan datang tidak akan lama lagi, dan ukurannya menjadi ukuran kita manusia, sehingga menganggap sering sekali masih ada kesempatan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi realitanya banyak di sekitar kita yang orang-orang tergerus dengan kesibukan, jadwal yang padat, dan ini mungkin identiknya selalu dengan kalau kita ukuran kita di GK Jeremia itu warga dewasa gitu ya, yang masih aktif bekerja gitu ya, punya anak dan sebagainya, yang sering sekali menganggap aduh sibuk, aduh begini gitu ya Bapak Ibu terkasih, yang kalau dipikir-pikir ketika melihat kesibukan itu menjadi sebuah alasan untuk punya kesempatan dekat kepada untuk tidak punya kesempatan untuk dekat kepada Tuhan itu menjadi pilihan yang terakhir gitu ya. Punya kesempatan untuk diperbaharui itu terakhir, diupdate itu terakhir. Nah, ini menjadi sesuatu yang tantangan penting bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk mereka yang memakai alasan masih sibuk dan sebagainya, tetapi juga menjadi tantangan buat kita yang sudah rajin gitu ya. Kita yang sudah punya spirit untuk dekat kepada Tuhan, punya semangat untuk terus menjalin persekutuan, menggali firman dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata kita pun diberikan beban ataupun tanggung jawab oleh Tuhan untuk terus mengingatkan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita dalam mengalami pertobatan, dalam menerima Tuhan, dalam menjalani sebuah perjalanan iman yang tidak mudah. Karena
Yesus sendiri pun menggambarkan perjalanan iman itu menjadi ilustrasi sebuah jalan sempit dalam salah satu bacaan firman kita hari ini. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Artinya, ketika seseorang yang barangkali tahu bahwa, oh iya, aku harus dekat kepada Tuhan, harus lebih mengalami cinta Tuhan, bertobat dan sebagainya. Ternyata proses ke situ itu tidak sesuatu yang lempeng dan mudah begitu saja. Ada perjuangan yang luar biasa, ada hal-hal yang harus dijalani begitu ya. Dan di sini Yesus menggambarkan pintu sempit, jalan yang sesak itu menunjukkan bahwa waktu yang singkat begitu ya, waktu yang tidak banyak untuk orang-orang. Ini bukan sekedar jalan yang seolah-olah sulit, tetapi waktu yang tidak banyak bagi setiap orang. Sesederhana misalnya ketika orang akhirnya sadar dia butuh Tuhan, dia butuh mengalami pertobatan, dia masih terus menunda-nunda untuk mengambil keputusan. Tetapi ketika dia sudah mau memutuskan, dia tidak punya banyak waktu lagi untuk benar-benar mengalami yang namanya cinta kasih Tuhan yang menuntun dia untuk berubah dan berubah. Jadi dalam firman kita hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, sikap menunda ataupun sikap yang seolah-olah ya nantilah gitu ya untuk ikut Tuhan, nantilah mengalami keselamatan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang dikritisi oleh Yesus. Sehingga ketika di ayat 31 sampai 35 di sana digambarkan bagaimana Yesus sendiri menangisi Yerusalem. Kenapa menangisi? Karena di sana justru banyaknya orang-orang yang menolak untuk menerima dan percaya kepadanya. Padahal mereka juga yang di sana melihat, menyaksikan peristiwa salib, tapi mereka sendiri juga yang sulit untuk melihat itu karya Tuhan yang paling luar biasa dalam menyelamatkan dan menolong mereka. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, melalui firman kita hari ini, ketika berbicara menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, sebenarnya hampir sama dengan proses di mana Yesus yang sudah benar-benar hadir ke dunia ini, tetapi ternyata tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menyambut dan menerima kedatangannya. Mungkin sikap kita, mungkin hati kita, mungkin motivasi diri kita yang ketika mau dekat kepada Tuhan masih terus saja bukan sesuatu yang membuat kita semakin memimpin kita untuk berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Tetapi justru masih ego kita yang kita bawa, masih pilihan kita sendiri secara manusia, masih banyak hal ya Bapak Ibu terkasih ya, yang ini menjadi alarm buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di masa-masa Advent ini dan di masa Natal ini, maka perlu terus kita pertanyakan kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang akan saya ubah dalam diri? Apalagi yang harus saya ubah? Apalagi yang harus saya perbaiki dalam pola pikir saya? Sesederhana ketika ternyata kalau di kehidupan kita ya, Bapak Ibu terkasih ya, ini real, baru-baru ini di jemaat juga kita berdiskusi tentang itu, ada jemaat yang sharing, juga ada jemaat yang bergumul begitu ya. Sesederhana kita masih punya pola pikir rasis, ini alarm buat kita. Rasis ini tidak selalu melulu dengan konteks kita di masyarakat ya, ternyata dalam kita konteks pelayanan pun itu masih kuat. Ini jadi alarm bagi kita gitu ya. Lalu di mana ketika kita masih punya pikiran yang seolah-olah kalau orang lain yang di luar kita Kristen gitu ya, itu layak dihakimi, ini juga alarm buat kita. Kalau kita masih punya sikap perbuatan yang dilakukannya dalam tanda petik diam-diam gitu ya, diam-diam kalau
benar gitu ya, kalau sedekah diam-diam orang nggak usah tahu itu oke gitu ya. Tapi kalau diam-diam tapi ternyata sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ini juga alarm buat kita. Jangan-jangan kita bukan sedang menempuh jalan yang Tuhan kasih kesempatan buat kita yang tampaknya sedikit sempit itu, tetapi kita pakai sungguh-sungguh, tapi kita justru pakai jalan yang lebar seolah-olah itu yang benar, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Ini menjadi alarm buat kita. Karena jangan-jangan pun kalau Yesus melihat kita saat ini pun dari atas gitu ya, melihat kita anak-anaknya, mungkin bisa jadi masih menangis. Seperti melihat Yerusalem saat itu. Betapa masih banyaknya umat yang tidak sungguh-sungguh dalam mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Yang masih tidak sungguh-sungguh berdoa, yang masih tidak sungguh-sungguh menghayati kasih Allah kepada semua umat, yang masih tidak sungguh-sungguh menghayati kehidupan spiritualitasnya. Semoga kita, jemaat yang dikasih Tuhan, bisa teguh dan setia sampai akhir. Seperti salah satu kemarin ketika mengantarkan salah satu tali kasih buat ekor ini kita, begitu ya. Ada satu ekor ini kita terkasih yang dia meminta dalam doa bersama. Jadi saya ceritanya mendampingi ketua KWD yang ada di rumah ya, Bapak Ibu, Mas Kris gitu ya, mendampingi dia untuk menghantarkan tali kasih ke ekor ini yang nggak datang. Dan satu ekor ini meminta didoakan untuk Mbak Aban, doakan saya gitu ya untuk setia dan taat sampai akhir. Permintaan ini menurut saya permintaan yang menggugah hati ya, Bapak Ibu terkasih. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mau setia dan taat sampai akhir. Yang kadang-kadang kita masih ngikutin nafsu kita, mengikuti apa yang kita mau secara ukuran kita dunia gitu ya. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan yang jujur pagi ini juga saya baru baca, Bapak Ibu terkasih, itu juga menyentuh hati saya gitu ya. Oh iya Tuhan ya, ampuni kami ketika kami memang menyambut kedatangan Yesus kedua kali di tengah-tengah sukacita Natal ini, kami tidak mengambil momen yang paling penting, yaitu pertobatan, perubahan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kita, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk terus menghayati masa penantian kedatangan Yesus kedua kali ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan memujikan satu lagu Natal, memang Gita Sorga Bergema, tapi mari kita nyanyikan lagu Gita Sorga Bergema ini dengan benar-benar mendengarkan apa sih gema dari sorga itu, apa sih yang sedang disuarakan dari pujian ini sehingga mempersiapkan hati kita dalam menyambut kedatangan kedua kali. Kita pujikan bersama-sama. Kita surga bergema
Ibu-ibu terkasih ataupun Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan saling mendoakan. Bagi yang di rumah nanti akan berdoa bersama keluarga ataupun secara pribadi. Mohon dibawa doa firman Tuhan kita hari ini, agar kita semua dapat sungguh-sungguh merayakan keselamatan kita di dalam Tuhan dengan berubah, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali juga dengan berubah. Tuhan yang menuntun kita dengan Roh Kudus Tuhan, karena saya yakin baik saya maupun jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti ada banyak hal yang Tuhan ingin ubah di hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.